Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta dan dimanapun kaum muslimin sekarang ini berada, marilah pagi hari ini kita senantiasa menumbuhkan kembali rasa optimis, menumbuhkan kembali rasa syukur, dan meyakini bahwa kehidupan ini sudah diatur oleh Zat yang Maha Pandai mengatur. Marilah kita senantiasa puas dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sejak kecil ketika kita belajar, kita diajari doa, mengawali belajar itu dengan berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Awal dari doa itu adalah raditu billah. Kata raditu itu menunjukkan satu kata yang bermakna kepuasan. Bahasa kita untuk menggambarkan kita tidak akan menuntut lagi, tidak ada lagi yang kurang, itu puas. Sedangkan dalam istilah Arab itu ridho. Ridho itu bukan bahasa Indonesia, itu ridho itu bahasa Arab. Jadi sampai menjadi Indonesia karena di Indonesia mungkin tidak ada padanan yang paling pas, tetapi yang dimaknai ridho itu puas. Sehingga kalau orang sudah mengatakan raditu billah, itu artinya raditu, saya sudah puas billahi, terhadap Allah, Rabban, dengan segala pengaturannya, dengan segala apa yang sudah Allah atur dalam hidup ini. Sehingga apapun kondisi yang kita hadapi, itu tidak ada yang membuat kita tidak puas. Diberikan rezeki seberapa, saya ridho. Maknanya apa? Saya puas. Apa indikasi orang itu puas? Orang itu tidak akan menuntut lagi. Dia tidak akan menuntut berlebih-lebih, tidak pernah merasa kurang. Dia merasa cukup dan dia merasa itulah yang terbaik. Sehingga kalau kita sudah mengatakan raditu billahi robba, ya Allah, saya puas karena Engkau sudah mengatur hidupku. Dan apapun yang Engkau atur dalam hidup ini, Engkau letakkan kami ini di mana, Engkau berikan kami ini apa saja, Engkau pertemukan kami dengan siapapun, dan Engkau timpakan, Engkau berikan kepada kami peristiwa seperti apapun, saya puas. Itu makna raditu billah. Kita sudah puas dengan apa yang diatur oleh Allah dalam hidup ini. Karena kita yakin, seperti kemarin kita sampaikan, yang mengatur kita bukan kekuatan ceketer, ya. bukan sesuatu yang sepele. Tetapi Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Sayang. Allah tidak mungkin mendolimi kita, karena Allah sangat sayang kepada kita. Allah tidak mungkin sembarangan atau tanpa perhitungan membuat setiap keputusan-keputusan. Karena Allah itu Maha Bijaksana, Allah itu Maha Tahu, dan Allah itu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ini kembali dan akan terus kita ulang-ulang karena fenomena kehidupan kita, kalau kita turuti tanpa pengetahuan, kita ikuti tanpa bimbingan, maka justru kebalikan. Selamanya kita akan menjadi orang yang mengeluh. Sudah diberi ini kurang, sudah diberi itu kurang, sudah dikasih hidup kurang, sudah dikasih nyawa kurang, terus. Sehingga kita tidak pernah puas dengan keputusannya Allah. Tidak pernah puas dengan apa yang Allah atur. Lalu kita mau seperti apa? Apakah justru kita mau sebaliknya? Kita yang mau ngatur Allah. Ya Allah, jangan dibeginikan saya. Seharusnya saya dibeginikan. Kita itu tahu apa? Kita itu bisa apa? Dan kita itu ngerti tentang hari esok, hari nanti, dan ending dari segala sesuatu itu seberapa. Allah mengetahui semuanya. Sehingga kalau kita diberikan, maka kita yakin ini endingnya akan baik. Ini sesuatu yang baik. Untuk itulah kita optimis dan kita selalu bersyukur, dan wujud syukur kita itu diwujudkan dengan kepuasan kita. Kita juga puas karena Allah
telah membimbing kita menjadi orang yang Islam. Wabil islami dina. Islam ini menjadi salah satu mindset hidup kita, menjadi way of life kita, menjadi jalan hidup kita. Dan betapa memuaskannya kita itu ketika beragama Islam. Kita mengabdi kepada Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Tidak mengabdi kepada makhluk-makhluk kecil. Tidak mengabdi kepada sesuatu yang kekuatannya hanya sementara. Tapi kita mengabdi kepada zat yang maha abadi, zat yang baqo, yang pasti tidak akan rusak dan pasti tidak akan ada hancurnya. Kita puas Allah jadikan kita dan Allah berikan kesempatan kita menjadi makhluk yang luar biasa karena kita diberi kesempatan bisa sujud. Luar biasa kita diberi kesempatan bisa sujud, diberi kesempatan bisa puasa, diberi kesempatan bisa membaca langsung firman Allah, bisa mengetahui mukjizatnya Allah, bisa membaca dengan pikiran kita terhadap makhluk dan ciptaan-ciptaan Allah yang ada. Ini kepuasan kita dalam Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita puas, kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Kita puas karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul. Sehingga hidup kita tidak hampa, langkah kita jelas arahnya, dan kita tidak hanya menjalani kehidupan dengan cara meraba-raba. Kita lanjutkan ayat terakhir dari surat At-Takatsur. Ayat terakhir itu adalah tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanyakan pada hari ini yauma idzin 'anin na'im, tentang banyaknya nikmat. Nikmatun, kemudian na'imun itu menggambarkan nikmat yang meliputi seluruh kehidupan. Al-Qur'an ketika berbicara tentang nikmat, ada banyak ayat yang diredaksikan firman Allah dengan menggunakan redaksi nikmat atau kalimat yang sejenis dengan kata nikmat. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Misalnya fa'amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan nikmat Tuhanmu, maka fahaddits, maka perbaharuilah, maka ceritakanlah, maka kabarkanlah. Dan banyak ayat yang berawal atau berisi kata nikmat. Tetapi kalau dipelajari, hampir semua pendapat para ulama tentang kata-kata nikmat di dalam Al-Quran itu mengacu pada kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat. Misalnya ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Jangan membayangkan itu adalah jalannya orang-orang kaya. Karena orang kaya kita anggap orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Kalau itu yang kita maksud, maka tentu orang seperti Qarun, orang seperti Fir'aun, orang seperti Abu Lahab yang kaya raya itu, dan orang-orang lain yang memiliki limpahan harta, mereka adalah orang yang telah diberikan nikmat. Ternyata salah. Ternyata di ayat yang lain itu minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ternyata orang-orang yang dikaruniai nikmat itu adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah dan mereka sudah teruji, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Sama sekali tidak ada gambaran tentang nikmat itu berbentuk limpahan harta. Jadi nikmat pada ayat itu, pada surat Al-Fatihah di ayat siratal ladzina an'amta alaihim adalah nikmat hidayah. Dengan karunia nikmat Allah berupa hidayah itulah, maka orang itu akan bisa menikmati hidup di dunia yang sebentar ini dan menikmati hidup di akhirat yang kekal abadi nanti. Begitu juga kalau kita lihat misalnya di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika, maka terhadap nikmat Tuhanmu,
Itu jangan dibayangkan bahwa nikmat Tuhanmu yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Muhammad itu limpahan harta, atau limpahan atau karunia berupa pangkat, berupa pengaruh, berupa popularitas, atau bentuk-bentuk kenikmatan duniawi yang lain. Bukan. Maka para ulama kalau membahas ayat itu, acuannya adalah nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diberi hidayah, diberi petunjuk yang lurus, diberi karunia menjadi nabi, diberi karunia menjadi rasul, dan diberi karunia menjadi contoh bagi manusia-manusia yang lain. Maka terhadap nikmat Allah yang berupa Al-Quran, berupa wahyu, berupa kenabian, fahadis, sebarkanlah, dakwahkanlah. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran yang datangnya dari Allah, sampaikanlah. Jadi makna sampaikanlah itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang disampaikan berupa kenikmatan petunjuk, kenikmatan hidayah, jadi kenikmatan kebenaran yang datangnya dari Allah. Kita suka membahas pada ayat itu, ini sekedar biasanya itu. Ini sekedar tahadus bin nikmah misalnya. Ini sekedar menceritakan kenikmatan. Itu yang diceritakan tentang kehebatan dirinya. Wah, saya kemarin dapat uang 5 miliar. Terus mensyukuri nikmat, itu acaranya syukuran. Kalau tidak berupa kenikmatan duniawi, tidak pernah syukuran. Jadi kita itu setiap hari syukuran, setiap hari kita itu bersyukur. Yang kita syukuri adalah kenikmatan Allah. Dan arah daripada mensyukuri nikmat Allah itu adalah kita merawat karunia berupa hidayah. Tetapi pada ayat ini, anin naim, ini kalau mengacu kepada beberapa pendapat, ini satu-satunya yang saya tahu, satu-satunya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang nikmat, tetapi kembalinya kepada nikmat dunia yang Allah karuniakan kepada manusia. Biasanya kalau Allah menyebut kenikmatan dunia, itu disebut dengan kata mata'un. Itu kenikmatan yang membuat orang itu puas, tapi sifatnya kecil dan sifatnya sementara. Jadi semua kenikmatan dunia itu sifatnya mata'un. Jadi kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang tidak seberapa, dan kenikmatan yang sementara. Udah kecil, tidak ada nilainya, sementara, dan beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Jadi orang kalau mendapatkan kenikmatan, nikmatnya nikmat dunia, tidak tahu cara menikmatinya, itu resikonya tinggi. Jadi kalau orang punya kenikmatan berupa uang, berupa harta, berupa pangkat, berupa popularitas, itu kalau dia tidak bisa mensyukurinya, itu resikonya akan menjerumuskan orang itu pada kehidupan yang lebih menyengsarakan. Sehingga pada ayat ini, Imam Ibnu Katsir, beliau menguraikan nikmat dunia yang berupa an-naim, anin naim, tsumma latus aluna yauma idzin, maka pada hari ini, pada hari kiamat nanti, pada ayat ini disebut dengan yauma idzin, yaitu pada hari ini, an syukri ma'an amallahu bihi alaikum. Allah akan mempertanyakan tentang seperti apa kalian mampu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Apa itu? Minasihati, antara lain berupa kesehatan. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu kenikmatan yang sangat besar. Dan seberapa kita mampu mensyukuri kenikmatan ini. Kita punya gigi banyak. Berapa gigi kita? 30 sekian. Kita baru nyadar kalau gigi itu ternyata nikmat ketika ada salah satu gigi. Jangan semua, salah satu aja sakit. Yang sakit itu pun tidak satu sakit semua, cuma sak pojoknya. Itu kita baru merasakan bahwa sakit gigi itu penderitaan yang luar biasa. Padahal yang sakit cuma satu. Dan itu pun cuma gigi. Padahal dari ujung rambut sudah ada nikmat. Dari ujung rambut, dari kulit, terus sampai ke dalam, jantungnya sehat, kulitnya sehat, pori-porinya sehat, anggota tubuh yang memproduksi enzim semuanya sehat. Cuman giginya tok yang sakit. Lalu kita sudah sebegitu menderitanya. Lupa bahwa selama ini ketika sehat, itu sebenarnya adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan orang makin tahu betapa
nikmatnya kesehatan ketika dia di rumah sakit. Ternyata untuk bisa bernapas dengan lega, bisa ketemu dengan saudara, untuk bisa duduk dengan enak, jalan dengan nyaman, itu ternyata adalah sebuah kenikmatan. Wal amni, dan berupa kesejahteraan, keamanan, war rizki, dan kecukupan hidup, wa ghairi dzalika, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Ma idza qabaltum bihi ni'amahu min syukrihi wa ibadatihi. Apapun yang ketika kalian terima itu, artinya menerima setelah menyadari, oh ini ada nikmat Allah di sini. Kemudian kalian tidak mensyukurinya. Jadi kalau kita diajak totalan sama Allah, totalan itu hitung-hitungan. Kita sudah merasa berjasa sekali sampai nuntut Allah, sampai nyalah-nyalahkan Allah karena merasa sholat. Saya sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, baca zikir. Kok hidupnya begini-begini terus, nggak berubah-berubah. Rezekinya nggak nambah-nambah. Kehinaannya nggak naik-naik. Tetap aja hina, nggak naik-naik pangkat. Ini Allah itu gimana? Padahal yang sudah Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, itu tidak mampu dibeli dengan sholat kita. Tidak mampu ditukar dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nggak imbang sama sekali. Masih jauh lebih banyak kenikmatan yang Allah karuniakan dan terus Allah karuniakan. Maka sangat tidak pantas kalau kita menuntut Allah dengan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal, padahal Allah sudah memberikan sebegitu banyak. Nah, dari yang diberikan itu pun kita belum berterima kasih. Kalau kita tidak mampu berterima kasih dan tidak mau memohon ampun kepada Allah terhadap kenikmatan yang tidak kita ucapkan terima kasih itu, tunggu saja. Hari kiamat nanti akan ada auditnya. Semua akan ditanyakan. Semua kenikmatan itu akan ditanyakan. Latus alunna yauma idzin anin naim. Semua kenikmatan itu, semua yang kalian rasakan, kalian nikmati, itu akan ditanyakan. Ibnu Jarir, waqala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkan berdasarkan beberapa sanad dari guru-guru beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an, berujung kepada riwayat pertama atau sanad terakhir, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an qala bainama Abu Bakrin wa Umar jalisani. Pada suatu ketika, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu duduk mereka. Idja'ahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bertanya, ma ajlasakum hahuna. Kalian kok duduk di sini? Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Qala, mereka berdua menjawab, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma akhrajana min buyutina illal ju'. Demi zat, jujur ini ya Rasulullah. Kalau demi zat yang Allah telah mengutusmu, itu maknanya benar ini, jujur ini. Kalau bahasa kita sumprit. Benar ini. Kami ini keluar ini karena lapar. Jadi kami keluar itu hanya karena lapar. Jadi sahabat-sahabat dulu orang-orang hebat. Tetapi mereka tidak pernah menyimpan makanan itu berlebih-lebihan. Tidak pernah menyimpan berlebih-lebihan di rumahnya. Tawakal mereka sudah cukup tinggi, mereka yakin bahwa Allah pasti memberi makan hari itu. Jadi ketika makanan atau rezeki itu belum datang, ya mereka tidak punya apa-apa. Banyak kisah kan, misalnya Nabi pernah mengganjal perut beliau dengan batu, dan banyak lagi lah kisah-kisah. Jadi kalau ada sisa makanan di rumah pada hari itu, para sahabat itu kebiasaannya langsung membawa keluar makanan itu untuk diberikan kepada orang lain. Nggak di-saving, nggak disimpan untuk esok atau lusa yang sebagaimana rutin kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita itu kan biasanya kalau untuk 3 hari ke depan nggak ada yang dimakan, sekarang udah panik. Ya. Orang makannya masih besok kok paniknya udah sekarang. Itu kan bentuk ketidaktawakalan kita. Ya memang itu
ya perlu latihan, perlu kekuatan iman, perlu banyak zikir, perlu dekat dengan Allah sehingga bisa dikaruniai tawakal yang setinggi itu. Sampai para sahabat-sahabat ini lapar. Jadi satu orang lapar keluar dari rumah, satu orang lagi lapar keluar dari rumah, ketemu. Ya pertama yang ketemu Abu Bakar ketemu sama Umar, lalu ngobrol, lalu duduk bareng. Kok keluar Abu Bakar? Ya lapar aku. Umar ya keluar, entah ya lapar. Nah Nabi ya keluar. Lalu tanya, kok keluar? Lapar ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, "Walladzi ba'atsani bil haqqi ma akhrajani ghairuhu." Demi zat yang aku diutus dengan benar, kata Rasulullah, demi Allah maksudnya. Ma akhrajani ghairuhu. Tidak ada yang mengeluarkan aku dari rumah sampai ke tempat ini selain itu, enggak ada, yaitu. Jadi bertiga sekarang, orang lapar bertiga. Fantolaku hatta atau baita rajulin minal ansori. Lalu mereka berjalan bareng-bareng sampai tibalah di rumah salah seorang sahabat Ansor. Fastaqbalat humul mar'atu. Lalu mereka disambut oleh seorang perempuan. Faqala lahan Nabi, maka Nabi pun bertanya kepada perempuan itu, "Aina fulanun?" Di mana suamimu? Kalau bahasa kita, di mana suamimu? Mana fulan? Faqalat, "Dhahaba yasta'dzibu lana ma'un." Beliau, jadi suamiku sedang pergi mencari air untuk kami. Faja'a sahibuhum yahmilu kirbatahu. Lalu datanglah sahabat mereka, yaitu orang Ansor tadi. Kalau orang Ansor itu kan penduduk asli Madinah. Kalau Nabi, Abu Bakar, Umar itu kan lahir di Mekah, itu pendatang itu. Tapi orang-orang ya karena baiknya iman, baiknya Islam, itu pendatang dari Mekah itu sangat terhormat di Madinah. Dan orang-orang yang datang dari Mekah sangat menghormati orang-orang Madinah. Maka datanglah sahabat mereka membawa kirbatah. Kirbatahu itu kendi yang terbuat dari kulit. Jadi karena mengambil air tadi judulnya, maka datangnya membawa kendi yang terbuat dari kulit. Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, atau sahabat Ansor ini mengatakan, marhaban, mazarul ibadu syai'un afdalu min nabi zaronil yauma. Tidak ada kunjungan terhadap seorang hamba seperti aku ini. Tidak ada marhaban, selamat datang. Jadi yang datang itu Nabi, Abu Bakar, Umar. Itu idola sahabat-sahabat. Jadi orang yang didolakan datang, maka saking senangnya dia mengatakan marhaban, selamat datang. Mazarul ibadu syai'un. Belum pernah ada seorang hamba mendapatkan kehormatan atas kunjungan afdalu min nabiyyi zaronil yauma. Sebaik atau sehebat aku yang hari ini dikunjungi oleh seorang nabi. Wah, aku beruntung sekali hari ini karena aku mendapatkan kunjungan dari Rasulullah. Itu senang sekali. Fa'ala kirbatahu bikurbi nakhlatin. Kemudian dia menggantungkan kirbahnya atau kendi kulitnya di dahan atau di pohon kurma. Wantalaqa faja'ahum bi'idqin. Faqala an-nabiyyu ala kunta ijtanaita. Lalu datanglah sahabat ini dengan membawa anggur dan perasan anggur. Ala kunta ijtanaita. Mengapa engkau tidak memisahkannya? Jadi kalau anggur yang sudah diperah itu kan menjadi minuman haram. Maka Nabi bertanya, kok yang itu juga dibawa ke sini? Ya waktu itu mungkin namanya minuman belum diharamkan. Tetapi madorotnya sudah, kan kalau di Al-Quran dijelaskan tahapan-tahapan keharaman minuman keras itu kan 3 tahap. Yang pertama nggak diharamkan, cuman diberitahu madorotnya lebih besar. Yang kedua tidak diharamkan, hanya kalau lagi mabuk jangan sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Yang ketiga baru diharamkan. Kalau kalian minum, kalian judi, maka kalian sudah melewati jalannya setan. Maka jauhilah. Jadi al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Baru itu
Jadi itu sudah akhir-akhir, diharamkan itu sudah di akhir-akhir. Ini pada awalnya memang belum diharamkan. Maka sahabat ini datang dengan membawa anggur dan minuman yang sudah diperah dari anggur. Faqala ahbabtu an takunu alladzina takhtaruna ala u'inukum. Tsumma akhadha syafarata faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub. Kemudian orang tadi menjawab, saya ingin dengan petunjukmu ya Rasulullah, maka engkaulah yang memisahkannya. Maka Rasulullah bersabda, iyaka wal halub, jauhilah perahan, jauhilah perasan minuman. Jadi belum diharamkan, tetapi Rasulullah sudah melarang secara internal itu kepada sahabat-sahabatnya. Kalau bisa jauhilah minuman-minuman yang berasal dari perasan anggur. Fadzabaha lahum yauma idzin fa'akalu. Kemudian pada saat itu juga sahabat Ansor ini karena senang, mereka menyembelih seekor kambing. Lalu menyembelih seekor kambing. Jadi kalau namanya di Arab, nyembelih kambing untuk nyuguh tamu, untuk tamu yang jumlahnya kurang lebih 5-7 orang, itu biasa. Kalau kita untuk undangan 150 orang baru potong kambing itu akikah tok. Jadi kambing itu makanan pokok. Makanan untuk nyuguh tamu itu kalau di Arab. Setelah mereka semuanya kenyang, setelah para sahabat yang mulia, Nabi yang mulia ini makan, kemudian beliau-beliau ini kenyang, Rasulullah kemudian bersabda, "Latus alunna an hadza yaumal qiyamah." Nanti ingat loh, kata Rasulullah, ingat loh, nanti kalian semua itu akan ditanyakan tentang apa yang hari ini kita rasakan pada hari kiamat. Jadi begitu sudah selesai makan, langsung Rasulullah memberitahu. Apa yang kalian rasakan hari ini, nanti kalian akan ditanya pada hari kiamat. Akhrajakumul ju'u falam tarji'u hatta asabtum hadza. Kalian sudah keluar dari rumah dikarenakan lapar. Dan kalian tidak kerja apa-apa, tidak melakukan kesulitan apapun, tiba-tiba diampirkan oleh sahabat dan menemui makanan sampai kenyang. Seperti sekarang ini. Fahadha minan na'im. Dan ini adalah bagian di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang banyak. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menggambarkan apa yang selama ini kita anggap nikmat yang pantas atau harus disyukuri, itu dengan bentuk-bentuk nikmat-nikmat yang besar. Naik pangkat, tambah uang, tambah kelahiran bayi, tambah anggota keluarga, sembuh dari sakit. Padahal setiap saat kita tadi bangun tidur, harus mengucapkan Alhamdulillah. Allah bangunkan kita. Kita lapar, lalu kita bisa makan, harus Alhamdulillah. Kita dalam keadaan haus, lalu kita bisa minum. Ada yang diminum, tenggorokannya nggak sakit ketika minum, dan kita minum dengan nikmat, dengan lancar, itu kenikmatan yang luar biasa. Mata kita bisa buka, itu luar biasa. Darah kita bisa mengalir, jantung kita bisa berdenyut, rambut kita bisa tumbuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Maka berikutnya ada beberapa hadis dan hadis-hadis yang lain, banyak di antara pertanyaan-pertanyaan, misalnya Rasulullah pernah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yakni yaumal qiyamah al-abdu minan na'imi ayyuqala lahu alam nusih laka badanaka wa nurauka minal ma'il barid. Di antara pertanyaan akhirat, pertanyaan pada hari kiamat, pada setiap hamba nanti, antara lain adalah ditanyakannya tentang kenikmatan yang pernah Allah berikan. Bukankah dulu kamu hidup sekian tahun, dan selama sekian tahun kamu sehat? Bukankah dulu matamu bisa melihat? Begitu juga ketika Al-Quran menggambarkan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan. Jadi Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan, an-na'imu sihatul abdan wal asma wal absor. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah badan yang sehat, kemudian
Kenikmatan mata bisa melihat, kenikmatan telinga bisa mendengar, kenikmatan ketika akal atau otak kita itu bisa berpikir. Maka itu juga nanti yas'alullahu al-ibada fi masta'maluha wa huwa a'lamu bidzalika minhum. Dan semua kenikmatan, jadi rambut kita bisa tumbuh, pokoknya apa ada yang di badan kita, itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Yang ditanyakan apanya? Dipakai untuk apa? Bimasta'maluha. Fi masta'maluha. Mata disehatkan oleh Allah. Enggak gampang loh mata itu bisa sehat. Kita enggak bisa kedep aja problem. Enggak bisa kedep. Bisa kedep itu hebat. Dan itu hanya dirancang oleh Allah. Kalau enggak dirancang oleh Allah, gimana bisa kedep? Rutin lagi. Setiap sekian detik tanpa kita pasangi timer. Kalau enggak kan harus dipasang timer itu. Setiap sekian detik kedep. Tapi kita kan kedep sendiri itu tanpa ada timernya. Dan itu semua kenikmatan. Dan itu akan ditanya, kamu tak kasih mata selama ini dengan satu sistem yang canggih. Itu kamu pakai apa? Masa kita mau bilang tak pakai WA-an ya Allah, tak pakai chattingan ya Allah, tak pakai ngelihat perempuan, tak pakai ngelihat yang diharamkan. Ya tinggal tunggu aja, itu bagian dari pertanggungjawaban. Oleh karena itu kata Abdullah bin Abbas, wa huwa qauluhu ta'ala, disitulah makna dari firman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pikiran, hati, semua itu nanti akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan beberapa riwayat, beberapa hadis, di antara bagian penafsiran dari surat At-Takatsur yang menutup ayat ini, yang menutup surat ini dengan ayat tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, kita senantiasa dicerdaskan oleh Allah untuk mampu memandang kenikmatan Allah ini begitu besar, begitu banyak, sehingga kita tidak pernah mengeluh. Apalagi yang kita keluhkan. Bukankah kalau kita punya masalah, kita punya problem, itu problem kita sebenarnya kecil dibanding dengan kenikmatan yang sangat besar dan numpuk-numpuk. Kalau kita punya problem di keuangan, tapi mata kita masih sehat, telinga kita masih sehat, lidah kita masih sehat, jantung kita masih sehat, nyawa kita yang paling utama juga masih ada. Kok masih mengeluh? Itu kan problem kecil sekali, mengapa diperbesar? Sehingga dengan ayat-ayat ini, mudah-mudahan kita senantiasa pandai bersyukur dan memanfaatkan semua kenikmatan Allah semata-mata untuk kita syukuri dengan cara ibadah. Kita syukuri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan terhadap hal-hal yang selama ini belum kita lakukan, yang selama ini kita lalai dalam bersyukur, dan selama ini kita merasa tidak terima tentang ketentuan-ketentuan Allah, marilah kita mohon ampun, marilah kita istighfar, dan marilah kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menerima taubat kita, dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.